Halo, para akademian, bertemu lagi bersama saya Anung Prakoso dalam program podcast CSA Academy Empower You. Program ini untuk membantu Bapak Ibu semua menjadi orang-orang yang efisien, efektif, profesional, serta cakap dalam bekerja. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana industri consumer good, yaitu khususnya di personal care, dan kita ada di pasar tradisional, di pasar Cengkareng, untuk melihat dan juga bertemu secara langsung dengan expertise di consumer good. Mari kita saksikan edisi podcast berikut ini tentang bagaimana industri consumer good di tengah festive season yang akan berlangsung sebentar lagi. Mari kita saksikan bersama-sama. Wah, Pak Iwan, Ya. ini udah masuk safety season, Pak. Ya. Nah, kita perlu melihat kejutan-kejutan apa lagi nih, Pak? Ya, Dari sisi logistik, supply chain gitu ya, Pak. ya, betul. Apalagi sekarang kan paket ekonomi dari pemerintah udah gelontorin kan, Wah, terakhir. betul sekali. Kan. Ya kita harap ada animo dari masyarakat juga nih. Ada angin segar, Segar, perekonomian bisa lebih betul. lancar, cepat Lancar, lagi, Pak, iya jalannya ya. Terutama ke konsumen yang di bawah nih. Iya, iya, iya. UMKM dan sebagainya. Tuh. Oh, halo, Pak Roy. Halo, Wah, selamat pagi Pak Anung. selamat pagi. Kabar Pak Roy? Pak Iwan. Ya, Baik, Sehat selalu ya. Gimana Pak kabarnya, Pak? puji Tuhan baik Pak. Iya, kita sudah kedatangan expertise kita, Pak, di consumer good. Terima khususnya kasih. personal care, Iya. Pak Roy. Mungkin Pak Roy boleh kenalan singkat dulu, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Roy Elson. Saya manajemen PT Catur Sentosa Adi Prima, salah satu unit bisnis dari PT Catur Sentosa Adi Prana. Wow. Thank you Pak Roy sudah bisa hadir di podcast kita kali ini ya, Pak ya. Sama-sama Pak Anung. Nah, Pak Iwan. Ini ada hal yang menarik, Pak Roy. Kalau kami boleh tahu, Pak. Kita tahu nih, bisnis industri consumer good, Pak. Baik. Nah, apa sih yang membuat consumer good, khususnya personal care, itu begitu dinamis ya, Pak, dan menarik saat ini? Oke, terima kasih Pak Anung. Ya, saya coba menjawab ya. Jadi kita tahu perilaku konsumen saat ini sangat concern yang namanya self care, kesehatan dan penampilan. Kebetulan PT Catur Sentosa Adi Prima sebagai salah satu distributor PNG, ya kami lihat ini sebagai suatu peluang yang sangat baik, Pak. Di mana kami harus berespon cepat, berkolaborasi dengan prinsipal kami dan Wow. juga pelanggan kami. Ya. Bagaimana kami bisa melihat ini sebagai peluang bisnis. Nah, perlu juga kami perjelas bahwa kebetulan prinsipal kami yaitu PNG adalah salah satu perusahaan the best Pak di industri consumer good, di mana produk yang dikeluarkan PNG selalu menjadi market share terbaik di Wah. kategori-kategori yang Iya, ada. iya, Nah, iya. ini juga merupakan suatu peluang tadi Pak untuk Ya. menjawab kebutuhan pelanggan tadi. Iya. Ya. Nah, kalau bicara tadi, Bapak kan bicara PNG, Pak ya? Ya. Nah, kalau industri personal care sendiri, Pak, dalam consumer good, Pak, keseluruhan pasar consumer good di Indonesia itu seperti apa? Ya, tentu saya coba menjawab dari sisi ekspertis kami ya Pak ya. Jadi dari ekspertis kami di pasar tradisional dan modern market ya, kami menduga di industri personal care saat ini 10 sampai 20% berkontribusi terhadap 10-20% ya, Pak? terhadap bisnis yang ada di Oh, di consumer saat ini. Ya, di mana kita tahu bahwa kontribusi terbesar itu tentu datangnya dari kebutuhan pokok, Pak. Kita tahu kebutuhan ya. pokok di situ ada beras, minyak dan lain Sembako, dan lain sebagainya. Ya. oh jadi 10-20% dari consumer good termasuk yang sembako, Ya. itu ya, Pak ya? Ya, 10-20% dari Dari consumer personal care, Personal care. saja, Pak. Ya. Wah, Ya. ya ini menjadi hal yang penting ya, Pak Iwan. Ya, jadi kalau dari rantai pasok kan distributor tuh ada di ujung ya Pak ya, karena Betul. bersentuhan langsung sama Ya. konsumen kan. Ya. Nah kalau dari ruang lingkup perannya distributor untuk memasarkan produknya prinsipal tuh gimana Pak? Ya, kalau kita bicara luang lingkup distributor sendiri, tentu yang pertama kita lihat distributor sendiri di sini sebagai
jembatan yang mendistribusikan produk prinsipal yang Betul, ada di sebagai pelanggan. jembatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, distributor juga berperan tidak hanya untuk prinsipal, Pak. Jadi untuk pelanggan, kalau tadi Bapak lihat ada toko-toko ya tadi di grosir, warung, supermarket, minimarket. Nah, distributor juga punya peran untuk membantu bisnis di toko. Karena kita memberikan fasilitas kredit ke pelanggan-pelanggan kita, Pak. Fasilitas kredit. menarik Ya. Dan Ya, tentunya itu yang ketiga ya Pak ya, sebagai distributor kita juga menyediakan tenaga salesman, tenaga SPG yang ada di toko ya. Nah, di mana tenaga salesman dan SPG itu juga membantu toko di dalam mendisplay ya, menyarankan barang-barang apa yang tentunya sekarang pasarnya cukup menarik di. Jadi seperti perpanjangan tangan dari sebuah brand untuk mencakup pasar yang lebih ceruk ya. Jadi karena ada edukasi juga mengenai produknya Pak ya. Tentu Pak. Kita punya salesman, kita punya SBG. Tidak hanya edukasi ke pelanggan kami, toko, tetapi juga kami juga mengedukasi langsung ke konsumen, pembeli dari pelanggan tersebut, Pak. Ya. Nah ini jadinya kalau bicara dari prinsipal sampai ke end user seperti ini ya Pak ya. Betul. Kalau kita sebut user ya Pak ya. Iwan, ya. Nah logistik support Pak. Kalau Pak Iwan melihat bisnis ini, apa sih yang bisa dikontribusikan logistik untuk mensupport bisnis distributor? Ya. Jadi kalau kita lihat kan si pembuat produk ini ya, prinsipal itu kan dia fokus untuk membuat barangnya, desain produk, kemudian mungkin sampai ke kemasan gitu ya, pemasarannya gitu. Nah itu tadi seperti yang disampaikan Pak Rol, untuk menjangkau sampai ke konsumen kan dia nggak mungkin kerjain semua sendiri, karena apalagi kalau bicara negara ya, Indonesia kan luas ya, betul. Kepulauan lagi, Jadi mungkin peran distributor ini jadi salah satu mata rantai logistik yang penting gitu, sangat penting gitu. Untuk bisa tadi sebagai jembatan membantu atau perpanjangan tangannya tadi si prinsipal gitu, sehingga masing-masing bisa saling fokus, bisa saling memberikan benefit gitu satu sama lain. Ya, dan itu memastikan branding dari produk itu Pak, itu bisa benar-benar sentuh sampai ke market yang paling kecil sekalipun gitu Pak ya. Betul sekali Pak. Jadi peran logistik di sini tadi betul yang dikatakan Pak Iwan, tidak hanya mencakup pengiriman, armada, stok, forecasting. Jadi banyak hal yang sekarang kita implementasikan dengan logistik Pak ya. Dengan contoh sekarang kita bekerja sama dengan provider logistik yang ternama ya dari brand luar negeri ya, yang kerjasama dengan PT Catur Sentosa, Adi Prima tadinya ya. Itu juga menunjang kami Pak, tidak hanya sebagai pengiriman, tetapi juga bagaimana kita juga melihat logistik ini bekerja semakin efisien di situ Pak. Jadi kalau boleh kita sebut, distributor itu punya peran penting ya Pak? Sangat Pak, sangat. Ya, tidak hanya untuk menunjang produk prinsipal, tetapi juga berperan untuk pelanggannya sendiri. Kita mau bicara tantangan di Pak Roy. Iya, pasti. Dan Pak Iwan ya. Ini pasti hal yang nggak mudah. Apalagi kayak Indonesia ya, negara kepulauan, masyarakatnya banyak, dan juga pastinya prinsipal sendiri juga, dan juga distributor harus punya strategi kolaboratif. Harus punya strategi masing-masing. Si prinsipal bagaimana, distributor bagaimana, supaya memastikan sustainable dalam perkembangan bisnisnya. Gitu ya Pak Roy? Betul. Kita akan bahas di sesi kedua Pak. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semua UMKM dimanapun kita berada, kita masuk sesi kedua. Di mana sesi kedua ini kita bicara tentang tantangan dari brand personal care ya, Pak Iwan dan Pak Roy di 50th season. Ini pastinya kalau kita lihat dari pendekatan pastel Pak, politik, ekonomi, sosial, kemudian ada teknologi, hukum dan lingkungan ya. Ini pastinya banyak hal nih yang perlu mungkin dari sisi ekspertisnya Pak Roy atau Pak Iwan untuk memberikan informasi edukasi ke teman-teman. Nah yang pertama nih Pak, dari prinsipal Pak, CSAD itu sendiri, kompetisi market itu gimana Pak sekarang? Ya tentu kami melihat ekspertis kami di sini ya Pak Anung, Pak Iwan yang 15 tahun mendistribusikan produk PG. Kita tahu 1-3 tahun terakhir ya, tidak hanya PNG, tetapi hampir semua produk industri mayoritas itu mengalami yang namanya penurunan demand, impact dari perlambatan ekonomi.
Tetapi kita lihat di sini sebagai suatu tantangan, bagaimana kita bekerja sebagai bekerja harus lebih efisien, tentu juga pertumbuhan bisnis harus terjadi. Nah, kalau kita tadi terkait kompetisi, Pak ya, kompetisi di sini tentu tidak hanya berkaitan dengan produk lokal, dengan multinasional. Kompetisi juga terjadi di channel-channel pendistribusian barang. Kita tahu sekarang ada channel e-commerce ya yang lumayan menarik. Nah, itu juga termasuk Teknologi ya Pak ya. ya, termasuk mempengaruhi kompetisi yang ada di market saat ini. Tapi beruntungnya kita bekerja sama dengan prinsipal P&G ya, cukup responsif menjawab tantangan-tantangan kondisi yang saat ini, perlambatan ekonomi saat ini. Nah, kita yakin dengan market share yang ada di P&G saat ini, produk P&G masih bisa survive untuk tantangan yang ada, Pak. Ya. Cuman kalau dilihat memang kan sekarang ya e-commerce itu ya, karena si pabrikan sekarang kan udah bisa langsung berhubungan sama konsumen, gitu kan, jadi bisa motong jalur distribusi, istilahnya kan begitu. Cuman saya pikir ya ini akan masih panjang juga jalannya, di mana kebutuhan terhadap distributor ini masih diperlukan gitu ya. Yes, Nah, betul sekali. kira-kira kalau selama ini apa yang sudah dilakukan sama timnya Bapak dan juga di timnya prinsipal gitu Pak, untuk bisa memastikan bahwa jaringan distribusi ini masih bisa sustain gitu. Ya, kita pertama lihatnya dari kontribusi dulu Pak. Ya, kami punya data. Ya, saat ini memang penjualan e-commerce ya di P&G sendiri, benar tadi kata Pak Iwan, direct langsung ke pelanggan. Ya. Tetapi kontribusinya masih di bawah 5% Pak dari total penjualan P&G secara nasional. Jadi 90% masih datang dari distributor. Nah, ya. Berarti sebetulnya pelanggan masih tetap punya keinginan untuk bisa pergi ke toko, belanja di toko gitu ya, mungkin sekalian belanja ke pasar gitu Pak ya. Betul Jadi sekali Pak. kebiasaannya masih dipelihara. Mengingat geografisnya. Ya, Mungkin sama culture kali Pak ya. Culture-nya kita. Orang Indonesia ini Betul. juga pengennya jalan-jalan Ada Pak, transaksi, sama, Ada transaksi, ada hubungan emosional ada ke hubungan kita. emosional. Iya. terutama komunikasi ya Pak ya. Gaya komunikasi dari Indonesia ini masih pengen ketemu langsung gitu ya Pak ya. Iya. Mau lihat langsung, ketemu langsung mungkin ya. Iya. Begitu ya Pak ya. Iya. Berarti penetrasi ke pasar sendiri, perannya distributor tuh memang masih cukup sangat krusial ya Pak ya. Masih sangat krusial dan pertumbuhan bisnis kita masih terjadi Pak setiap tahun. Ya. Nah, ini yang menarik tentang berikutnya tuh productivity, Pak Iwan dan Pak Roy. Nah, bagaimana caranya tim Bapak atau DCSAD ini memastikan productivity, Pak, untuk produk-produk itu tetap kompetitif, tapi juga tidak menurunkan margin. Nah, Ya. gimana Ya. tuh Pak Roy? Ya, jadi begini Pak, kalau kita lihat dari sisi productivity ya, fair yang namanya produk sellable seperti P&G tentu market price-nya kompetitif di market. Jadi persaingan tidak terjadi hanya antara toko dan toko saja. Persaingan juga bahkan terjadi antara toko bahkan dengan distributor. Ya, kebetulan memang P&G Pak unik ya. Kita P&G hanya punya 6 distributor di Indonesia, ya itu juga salah satu yang menarik. Jadi kita juga dengan kompetisi-kompetisi yang ada tadi, kita masih punya peluang yang cukup besar mempenetrasikan barang kita via distributor di situ Pak. Ya. Iya, saya bisa tambahin gini, karena kan pada akhirnya yang sama-sama di perjuangan itu bagaimana memenangkan hatinya pelanggan. Betul Gitu, sekali. gitu. Ya. Jadi kalau dalam koridornya logistik berarti kan bagaimana memastikan bahwa produk itu tersedia di waktu yang diinginkan kan sama customer dengan harga yang tepat untuk Pak Roy, Betul. sesuai dengan targetnya mereka. Terus barangnya juga apalagi sekarang di festive season nih, Nah, mungkin ada promo-promo yang dilakukan gitu kan, Betul. akhir tahun. Jadi benar-benar ada kesesuaian antara promo yang dilakukan periodenya dengan barang yang disuplai, Betul. yang disediakan, dan tentu dengan harga yang memang diharapkan oleh customer juga gitu. Iya. Gitu kan. Jadi mungkin koordinasi antara prinsipal dan distributor untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan mulus, bisa dirasakan hasilnya dengan baik oleh pelanggan. Betul Ini kan sekali. di situ sebetulnya. Iya. Nah, itu Pak, saya jadi menarik nih dari Pak Iwan ini. Bagaimana cara Bapak itu memastikan nih Pak, Bapak punya market kan di toko-toko Pak, Betul. memastikan toko-toko untuk, kalau toko-toko kan juga banyak prinsipnya ya Pak. Betul, Kalau iya. tadi kita lihat Pak,
Iya. Ada banyak sekali prinsipnya. Memastikan bahwa toko itu akan benar-benar mensupport. Nah, mensupport Bapak gitu ya, Iya. dan tim. Iya. Nah, itu gimana Pak? Ya, jadi tadi Pak, peran distributor di sini kan tentu aja tidak hanya tenaga penjual saja ya. Jadi kami juga sebagai distributor ada SPG yang kami tempatkan di masing-masing toko ya. Dan peran dan di situ juga tadi kita lihat apa namanya biar tersedia, tadi pertanyaan Bapak kan seperti itu ya. Dan PNG sendiri itu punya promosi-promosi yang cukup baik Pak yang ada di market saat ini. Itu juga mempengaruhi ya. Jadi bagaimana toko dengan kompetisi yang ada tetap tertarik menjual barang PNG. Tentunya karena ada margin di situ. Pasti. Ya, di situ ya. Nah, di setiap channel rantai distribusi tadi kita kan juga bisa mengkategorikan ya Pak ya. Tadi ada supermarket, minimarket, di toko tradisional sendiri juga ada Pareto, ya ada grosir menengah, ada toko warung. Nah, kita punya program yang berbeda Pak di setiap channel tersebut karena setiap channel tadi kan punya pengambilan yang berbeda-beda, level pengambilan yang transaksi yang berbeda-beda. Ya, dan di situ juga kategori produknya juga berbeda Pak kalau antara pasar tradisional dan modern market. Nah, saya tambahkan di sini ya. Apa yang menarik? Yang menarik di sini kami sebagai distributor PNG menempatkan SPG di pelanggan. Nah, itu tentu kita juga mengedukasi ya. Jadi bagaimana Ada pelanggan edukasi, tidak ya. hanya concern stok yang ada di display saja Pak, tetapi juga di inventory warehouse mereka juga kita harus terlibat di situ. Makanya kita punya GBP, Joint Business Plan dengan toko-toko modern market tersebut. Kita juga sometimes dengan beberapa account di dalam trading term tersebut kita melakukan joint forecast Pak dengan mereka. Ada joint forecast juga. Ya, itu juga membuat distributor kita tetap kompetitif. Iya. Ya. Nah, ini kan berarti untuk koordinasi yang kalau menurut saya rapi ya, karena kalau tadi kita bicara forecast, artinya kan ada perkiraan penjualan yang disepakati antara pabrikan, pembuat barangnya, kemudian distributor di tengah, sama yang di ujung kan nih kan tenaga penjualnya nih, toko atau retailer gitu, sehingga masing-masing paham apa angka yang harus dicapai penjualan. Betul. Dan tentu di tengah-tengahnya ini kan tergantung dengan bagaimana distribusi logistiknya jalan kan. Betul sekali Pak. Target sekian karton yang harus dijual atau sekian ribu pieces berarti kan berdampak berapa stok yang harus disediakan. Iya. Dan ini kan harus dihitung dengan baik ya Pak Roy ya. Betul sekali. Lebih audit diuji. Betul. Ya ada fungsi kontrolnya juga. Karena kalau kelebihan juga itu merugikan di toko. Pasti. Karena mereka ada Space juga kan terbatas. Iya. Iya. Jadi pasti juga perlu armada pengiriman yang saling ngisi kan, nggak boleh juga terlalu mandek di satu tempat gitu ya. Iya. Kalau terlalu banyak dikirim kan akhirnya ada antrian di situ gitu kan. Betul. Muatnya juga Muat. Jadi pengaruh juga kalau tadi bicara Mas Anung productivity. Kalau truk udah nunggu bongkaran terlalu lama kan Wah, dia bisa udah. kirim ke tempat lain. jadi posting. Jadi Betul. mahal. Betul. Nah, Pak Roy sendiri ini mendistribut ke area mana aja Pak? Ya, jadi saat ini PT Catur Stosa Adi Prima ya dipercaya untuk area Jakarta dan di Sumatera bagian selatan. Jadi kita sekarang punya 18.000 pelanggan yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Depok, Condet, Bogor, dan Serang. Dan selanjutnya kita juga punya 16.000 pelanggan di Sumatera bagian selatan. Itu meliputi Provinsi Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Bangka, dan Belitung. Nah, tadi kalau bicara geografi sama culture ya Pak, Ya. di beda nggak di Sumatera terus di Jawa gitu? Sorry, Jakarta tadi Pak ya. Iya. Di Sumatera, Jakarta tuh Bapak punya satu penetrasi yang berbeda kah atau semua sama programnya? Melihat dari cara culture dari masyarakat itu. Oke. Nah, di sini juga kalau kita lihat corporate program dari PNG sama. Tetapi karena kita lihat kategori yang berdasarkan data juga tadi Pak ya, kategori yang terjual antara di Jakarta dan di South Sumatera itu berbeda. Sebagai contoh, kami punya di sini ya produk Doni ya. Nah, di Jakarta sendiri Doni yang paling laku itu Doni yang eceran Rp1.000. Tetapi di Sumatera itu yang eceran 500. Seperti itu. Jadi berbeda-beda kita penetrasi barangnya. Seperti itu Pak. Ya. Kalau dari kacamata logistik Pak Anung, secara distribusi ada perbedaan. Ya. Karena kebetulan kan pabriknya itu ada lokasi dekat dengan Jakarta.
Oh, Betul. pabriknya. Sehingga Oke. untuk pengiriman dari pabrik ke toko-toko di sekitar tuh masih lebih memungkinkan. Pasti lewat jalur darat kan. Iya. Betul. Memungkinkan untuk lakukan same day trip atau mungkin satu kali kirim bisa berapa drop point, berapa ritase yang bisa dihasilkan satu mobil gitu. Tapi kalau ke Sumatera itu kan di luar pulau. Udah luar pulau. Ya, sehingga pasti pilihannya adalah apakah perlu ada gudang di sana untuk melayani target sekitar. Iya. Itu ada perhitungan biaya logistik tambahan. Betul. Lalu juga dari sisi penyeberangan kan harus melintasi, harus menggunakan ferry, yang itu kan kita tahu lah juga punya beberapa tantangan kan, soal ketersediaan kapal, antrian, apalagi di musim festive nih. Gitu. Iya. Sehingga juga harus dihitung dengan cermat, bila ada program memastikan bahwa supply lo barangnya jangan sampai terlambat nih. Iya. Jangan sampai ntar promonya udah selesai, barangnya baru datang gitu. Nah ini mesti perhatian dan harus dihitung dengan cermat karena dampak dari biaya logistik yang tinggi akan berdampak ke biaya jual juga nantinya sama ke margin, kan. Pak. Margin, Gitu. betul. Iya. Nah tadi menarik Pak tentang menuju festive ya Pak, tentang lonjakan permintaan Pak. Ya. Nah kalau terjadi lonjakan permintaan Pak, ya mungkin ya signifikan lah menjelang festive atau kayak menjelang masa-masa memang customer kita Ya. itu lebih banyak memang berbelanja gitu ya. Nah penanganannya ini kalau dari sisi logistik ya Pak Iwan, seperti apa Pak? Supaya memastikan marginnya kan tetap tinggi nih kita. Jadi itu tadi, pertama kan harus disepakati dulu kapan promo ini akan di launch. Betul. Pada waktu di Betul. launch itu benar-benar barangnya harus siap, harus ada di sana gitu. Nah ini yang makanya perlu koordinasi antara yang buat barang, karena di pabrik itu pasti kan ada setelah barang dibuat harus ada proses kontrol dulu mungkin Pak Roy ya. Betul. Produk itu bisa dirilis atau enggak, ada QC, kemudian ada jangka waktu sejak keluar dari pabrik sampai ke gudang misalnya. Ya. Gudangnya distributor ataupun bisa langsung ke toko misalnya. Nah itu harus dihitung waktunya supaya yang paling optimal. Dan juga jumlah barang yang harus disediakan gitu. Mungkin contoh tadi kalau untuk wilayah Jakarta kebutuhan untuk katakan replenishment di satu toko itu dilakukan setiap seminggu sekali contoh ya, Betul. karena relatif dekat. Tapi kalau di Sumatera misalnya dengan jangka waktu yang lebih banyak, lebih panjang, pasti stoknya akan perlu ditambahkan. Iya. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Iya. Nah, ini yang benar-benar dihitung berdasarkan dengan pengalaman sebelumnya mungkin. Ya. Atau juga forecast yang akan dibuat oleh disepakati oleh semua pihak tadi. Nah, ini benar-benar harus dihitung di awal supaya apa yang nanti dilakukan itu benar-benar bisa menghasilkan biaya yang paling efisien, margin lebih tinggi tentunya. Ya, Pak Roy gimana Pak? ya, ini menarik tadi dari Pak Iwan sampaikan ya. Nah, hal yang menguntungkan di sini tadi seperti Pak Iwan sampaikan, main warehouse kami bersebelahan dengan PNG, ya, dengan gudang dan jarak, pabrik PNG. Jadi itu juga udah mengefisienkan dari Ya. sisi logistik, di mana saat kami butuh barang, besok pagi barang sudah bisa sampai di warehouse kami. Nah, tapi memang tentu ada tantangan seperti geografis tadi, seperti cabang kami yang ada di Bangka, Belitung. Tadi ya, disampaikan karena pengirimannya Pengirimannya menggunakan kapal. Memang kita menghitung Pak Iwan, jadi ada beberapa daerah yang inventory days levelnya seperti Jakarta yang tidak terlalu tinggi. Ya. Tetapi ada beberapa daerah yang jauh dari dari warehouse utama kami yang Ya. inventory days-nya lebih tinggi dari cabang-cabang Ya. terdekat. Itu kita hitung untuk secara cermat supaya tadi service level tadi itu lebih baik ya, dan tidak hanya service level dari sisi waktu ya Pak Iwan, dari sisi produk yang terdistribusi juga kita hitung dengan cermat. Ya. Jadi memang di sini nampaknya experience ya Pak. Experience itu memang sesuatu game changer juga Pak. Ya. Baik itu dari prinsipalnya dan juga distributor, benar ya Pak ya? Ya. Yang pastinya experience ini membuat kita tahun per tahun tuh ada terobosan-terobosan Pak. Ya. Ada inovasi, ya. improvement gitu. Nah, tapi sebagai mungkin tetap dari sisi tantangan nih Pak, saya lagi mau tahu juga nih Pak, sebenarnya risiko terbesar dari rantai pasok Pak terhadap industri bisnis seperti ini di dalam festive season ini. Mungkin dari Pak Iwan boleh sedikit lebih kasih insight buat Pak. Ya, risikonya tadi Pak Tanung. Jadi kalau misalkan tadi ternyata dari rencana kita untuk melakukan kampanye gitu ya, untuk menyiapkan festive season itu, ternyata supply barangnya itu nggak tersedia. Oh, Itu paling sales ya, Pak, besar ya? berarti akan kehilangan penjualan, Penjualan. no sales, Iya. otomatis loss margin juga gitu. Nah,
dampak lanjutan dari situ adalah tentunya mengenai kesetiaan atau loyalty dari si customer-nya. Betul, Begitu dilihat produk yang dicari nggak ada tuh, dia bisa dengan mudah switch akhirnya gitu. betul sekali. Nah ini akan susah sekali nanti untuk recovery-nya Pak, untuk dapetin apa istilahnya minat pelanggan lagi. Itu saya pikir yang paling utama yang harus dijaga, gitu. Jangan sampai resiko itu terjadi. Dampak lainnya tentu kalau kita bicara dari sisi stok, gitu kan. Kalau terlalu besar ya pasti kan kita punya perputaran cash flow jadi keganggu. Karena Betul. investasi yang kita pasang di produk tuh nggak bisa cepat jadi uang kan. Gitu. Iya, iya. Plus biaya rentetan lain lah gitu, harus ada barang yang dikembalikan atau disebar kemana-mana. Ya, termasuk juga perubahan-perubahan regulasi, Pak. Ya, ya. Ini memang hal yang tidak terlepas perlu antisipasi. Makanya sekali lagi, saya kalau tadi dengar-dengar, memang banyak hal yang harus sangat sangat detail sekali harus diperhatiin. So untuk masuk ke industri ini memang nggak bisa lepas dari namanya experience. Ya. Betul. Baik itu dari sisi prinsipal, baik itu dari sisi distributor sebagai yang ngatur ya perpanjangan tangan Ya. dari sebuah brand. Dan brand ini juga memastikan kompetitif tadi kompetisi itu benar-benar menjadi kompetitif ya, Pak. Ya. Kompetisinya kompetitif. Ya. Untuk supaya apa? Memastikan tantangan-tantangan yang terjadi atau tantangan apapun yang akan dihadapi. Nah, ini bisa diminimalisir lah risikonya. Iya. Gitu ya, Pak Roy ya? Iya, Sama Pak Iwan. iya, mungkin saya menambahkan sedikit di sini Pak ya. Yang memegang peranan penting. Market share itu juga memegang peranan Market penting. share. Ya, betul. bagaimana kita bisa meyakinkan pelanggan Hmm. untuk top up stok di musim festif tadi. Ya. Ya, karena market share-nya sebagai contoh produk Downy, Pantene, Rejoice, Ya. HS. Nah, semua produk-produk yang kami distribusikan termasuk Gillette Pak, pisau Ya. cukur, itu adalah produk-produk yang punya market share terbaik di Wah. di industrinya ya, seperti Itu yang harus dijaga ya. ya itu harus dijaga tidak hanya lewat prinsipal tapi kami juga sebagai distributor punya peran yang Besar di situ. cukup besar di situ untuk Iya. menunjang produk itu. Oke, baik. Bapak Ibu rekan-rekan semua tadi kita sudah dengar ya. Kalau tantangan tuh nggak mudah. Tantangan tuh banyak. Apalagi bisa mengcover wilayah yang cukup luas ya. Coverage areanya luas. Bahkan puluhan ribu customer. Dibutuhkan experience. Dan juga dukungan, support ya. Yang terus harus continuous. Dari baik itu prinsipal, distributor, dan juga toko. Betul. Sebagai market supaya menjaga marketnya dan memperluas terus market size dari marketnya sendiri, Pak ya. Betul. Nah, kita akan masuk ke hal yang menjadi game changer dari industri personal care ya, yaitu apa? Yaitu inovasi dan improvement. Ya. Nah, di mana inovasi dan improvement ini is a must ya, Pak. Ya. Ini Ya. wajib hukumnya. Ya. Karena apa? Ya, kita tahu lah, perubahan tuh dynamic banget gitu. Iya. Apalagi di kita ya, yang penduduk dengan populasi yang cukup banyak juga. Betul. Market saja gede gitu. Nah, makanya inovasi dan improvement itu adalah sebuah keharusan. Nah, apa saja inovasi dan improvement yang sudah dilakukan? Nah, kita akan masuk ke sesi ketiga. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan, para teman-teman UMKM yang hari ini pasti bahagia banget ya karena kita lagi bicara tentang industri personal care consumer good. Oke. Mana ini kan pasar yang dinamik Pak. Langsung benar-benar di pasar gitu Pak. Kita hari juga di pasar. Iya. Di mana inovasi bukan lagi pilihan tapi menjadi sebuah keharusan. Nah Pak Roy, pastinya inovasi ini terus dilakukan ya Pak. Pasti, Pak. Ya untuk menjaga loyalty toko, juga untuk menaikkan margin, Ya. terus memastikan bahwa semuanya tuh efektif efisien. Ya. Dan juga servis kita sebagai distributor. Yes, Ya. benar. Apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh C1? Ya, simple thing, 3 poin penting yang sekarang kita jalankan. Yang pertama di salesman, kita bekerja sama dengan vendor India Ivy Pak untuk bagaimana membuat smartphone ya aplikasi yang ada di salesman ini jadi semakin berkualitas. Yang kedua, kami bekerja sama juga dengan Mail Apps, vendor di logistik, yaitu tadi untuk menunjang logistik kami bekerja secara efisien, tentu juga semakin produktif. Ya. Oh. Dan terakhir, kami juga bekerja sama Pak di vendor IT dengan Google
Ya, dengan vendor yang Google penyimpanan yang cukup ternama saat ini, di mana kami mau menjamin bahwa semua database kami ini tersimpan secure cukup aman saat ini. Ya. Ya, Pak Roy, tadi menarik sekali kan ada beberapa inovasi di teknologi yang akan atau sedang dikerjakan saat ini kan. Betul. Mungkin kalau boleh disampaikan juga kan, Pak, saya dengar kan beberapa tahun terakhir juga ada lakukan inovasi dari sisi jaringan distribusi ya, yang berubah tuh di Jakarta. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Ya, yang lumayan cukup menarik sekarang, kita memindahkan warehouse kami, ya, bersebelahan dengan gudang dan pabrik PNG. Ya, jadi itu suatu langkah yang menarik, banyak saving yang terjadi di situ, efisien. Jadi kita bekerja secara efisien dari sisi logistiknya. Ya. Jadi dengan pindahnya gudang itu berarti dekat pabrik, otomatis kan inventory DC bisa berkurang. Betul sekali. Singkat ya. Ya, lebih hemat juga dari sisi distributor. Gudang yang tadinya ada di wilayah Jakarta bisa ada di satu tempat sehingga bisa mengurangi footprint kan, luasan gudangnya berkurang mestinya kan. Betul. Oke, dan pasti kualitas produk lebih terjaga jadinya. Ya, dan manajemen warehousing-nya juga cukup baik, Pak. Kita punya ranking yang cukup baik di sana. Posisi warehouse juga cukup kompeten. Nah, itu juga akhirnya bisa mendukung produktivitas dan efisiensi juga ya. Betul. Nah, tadi Pak Roy bilang ada EV, ada tadi bekerja sama dengan brand-brand lama ya, MyLabs di logistik, ya, dan ada Google ya Pak. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke kita nggak Pak? Lebih lanjut ya Pak. Ya, mungkin tim saya nanti yang coba lebih jelaskan secara detail. Ya, terima kasih nih Pak Anung, Pak Iwan udah berdiskusi dengan saya. Mohon izin, ini kami ada kunjungan. Ya, kelanganan. Tujuan wajib ya Pak ya? Betul sekali. Langsung ke pasar Pak? Langsung ke pasar. Kita langsung berinteraksi dengan pelanggan. Oke. Thank you Pak Roy untuk waktunya. Terima kasih. Dan insight buat kita hari ini. Oke. Sudah ada tengah kita. Ini para expert yang menjalankan bisnis. Ya. Distributornya dari CSAD nih. Dan ini sudah ada, boleh perkenalan nih Pak, selamat Pak Iman. Ya, pagi Pak. Saya Iman, IT Head di PT Catur Sentosa Adif 5 Pak. Oke. Ini Pak Selamat. Perkenalkan, nama saya Selamat Utta Galung. Saya bagian dari Go to Market di PT Catur. Nah, pertama nih saya mau nanya nih Pak. Yap. Tadi kan saya dengar ada TV lah, My Apps lah, kemudian ada kerjasama sama Google ya Pak ya. Tapi keseluruhan dari itu tuh sebenarnya apa sih Pak? Kita kan bicara tadi untuk supaya bisnis ini tetap growth gitu ya. Yep. Pastinya at the end adalah toko, customer, end user. Nah, untuk meningkatkan kepuasan dari konsumen itu sendiri, improvement apa atau inovasi apa Pak yang sudah dilakukan? Terima kasih kesempatan. Jadi kita tahu bahwa saat ini persaingan di pasar spesifik by store itu cukup kencang ya. Karena kita tahu produk yang sama dengan kita tuh bukan cuma kita pelakunya. Jadi saat ini CSAD dengan Principal itu bekerja sama. Salah satunya kita inovasi di alat jualannya. Jadi kalau bisa kita bilang SFA-nya. Jadi SFA itu apa SFA? SFA itulah Sales Post Adoption. Jadi kita udah otomisasi. Jadi tidak menggunakan lagi kertas Pak. Jadi proses sales itu udah otomasi gitu otomasi. Jadi kita menggunakan sebuah tools tablet. Nah di dalamnya kita injek aplikasi yang kita kerjasama dengan IV India. Kenapa harus India? Karena kita tahu India itu adalah satu Silicon Valley yang terbesar ya. Jadi memang inovasi banyak dari sana. Nah, salah satu fitur plus yang kita mau sharing ke teman-teman sini di IP itu adalah dia bisa melihat apa menjadi opportunity toko. Nama fiturnya adalah Smart Basket. Jadi kita tahu produk kita tuh lebih dari 30 tersebar di toko. Bayangkan bagaimana toko tahu apa needs-nya. Jadi dengan fitur analisisnya, salesman juga kan dengan keterbatasan kemampuannya juga pasti ambigu, pasti kesulitan. Tiap hari dia scroll 20 toko lebih, dia harus memasarkan produk kita hampir 60 jenis. Makanya dengan fitur Smart Basket itulah yang memudahkan menjembatani. Jadi si salesman datang dengan menggunakan fitur itu, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan toko. Nah inilah selama ini yang menjadi barrier ya, karena salesman bingung nih, apakah jadi kebutuhan toko.
Nah, dengan ada fitur Smart Basket, jadi diakomodir kebutuhan toko apa, terus ide kita seperti apa. Jadi kalau customer berarti apa dong benefitnya, Pak? Bagi customer, pertama kita tahu bahwa kita bisa menghitung, oh toko ini contoh produk A, harusnya butuh 1 karton, contoh. Tapi kalau tidak ada Smart Basket, akhirnya ngawang, mungkin hanya butuh 1 karton. Lost opportunity. Karena data penjualan sebelumnya juga ada di situ, Pak ya. Betul. Ya. Jadi historical 6 bulan, 3 bulan terakhir itu semua diramu, terus dengan program-program berjalan itu disimulasi dengan aplikasi tersebut. Iya, jadi bisa Sehingga bisa diperkirakan. iya kayak forecasting forecast tapi buat toko gitu ya. Betul. Kita di IV itu kita injek seperti kayak AI. Jadi dia bisa menghitung sendiri. Jadi salesman datang ke toko A, diinput di toko, langsung muncul kalkulasinya. Oh, Bapak butuh produk ini sekian pieces, Bapak butuh produk ini sekian pieces. Jadi tidak lagi di linknya yang ngawang-ngawang. Sehingga waktunya si salesman bisa lebih efektif. Betul. Buat produk knowledge ya, Pak. Betul. Jadi langsung to the point nih, apa yang menjadi needs customer kita. Nah, itulah satu benefitnya. Kalau respon dari toko sejauh ini gimana, Pak? Kalau yang sampai diri, konsumen happy. Pertama, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dia. Terus tidak berlama-lama hanya untuk men-sharingkan program. Iya, apalagi generasi zaman sekarang ya. Betul. Dan toko sendiri kan, nah toko sendiri kan bukan hanya produk kita yang dia jual. Banyak kompetitor yang sedikit dan mirip dengan kita. Bagi toko kan kalau bisa lu bisa tahu kebutuhan saya lebih cepat, kenapa enggak? Jadi toko happy. Kita reminder apa menjadi kebutuhan dia. Itu konsumen puas dengan teknologi kita injek di aplikasi. Iya. Makanya kalau tadi bicara ke end user, nggak lepas dari proses di internal nih Pak pastinya. Iya, betul. Kalau tadi kan yang memasukkan data itu kan pasti harus dari internalnya CSAD nih Pak ya. Karena kalau sekarang Mas Anung dengan teknologi yang sedemikian rupa, data itu kan jadi sesuatu yang penting kan, yang bisa diolah cepat gitu. Dan kalau dimanfaatkan dengan baik ya ini hasilnya gitu ya. Ya kan dari kacamata sales sudah bisa membantu banyak gitu. Pak Iman sendiri gimana Pak dari IT ini Pak? Ya tentu Pak, di CSAD ini kita sudah pakai teknologi yang terbaru. Salah satunya kita sudah pakai ERP yang terkemuka Pak. SAP. Jadi SAP ini produk dari Jerman Pak, dan memang produk ini cukup akurat, sangat akurat untuk menunjang operasional dari sisi bisnis kita. Kemudian integrasi data juga sangat memudahkan, dia bisa mensupport dengan berbagai macam jenis integration Pak. Salah satunya integrasi yang dari Pak Slamet sempat sebutkan teknologi IV itu bisa langsung berintegrasi dengan ERP kita langsung. Juga kita juga disupport dengan Google Cloud. Kita sudah full cloud untuk memastikan operasional berjalan. Seperti kita tahu Google ini SLA-nya sudah tinggi 99,99%, artinya tidak ada downtime Pak. Tidak ada downtime karena di situ keresahan tuh ya. Downtime itu keresahan banget sekali Pak. Google juga mendukung kita untuk backup yang lebih baik, backup yang lebih cepat. Jadi RPO-nya kalau kita ada masalah dalam waktu 10-15 menit kita sudah standby merespon. Termasuk security-nya. Security-nya juga oke Pak. Karena dia sudah punya firewall yang lumayan tinggi. Iya, jadi CSAD itu sekarang bisa dibilang sangat peduli ya terhadap data customer, data penjualan, yang memastikan bahwa bisnis ini tetap bisa running sustain, growth gitu ya Pak ya. Karena tadi Pak Iman tahu sampaikan udah ada ERP, ada platform yang memang mengcover keseluruhan aktivitas kan. Tadi Pak Slamet cerita ada penggunaan aplikasi untuk salesman ya. Betul Pak. Dan tentunya tadi dari salesman itu kan data mengenai kebutuhan pembelian oleh si toko yang nanti bisa dituangkan ke dalam bentuk order untuk pengiriman kan gitu. Mungkin kalau aplikasi di sistemnya gimana tuh Pak Iman caranya menangkap order yang dari toko tadi ya? Ya, jadi untuk pengiriman kita sudah kerjasama dengan vendor vendor lokal Pak MyLabs. Vendor lokal MyLabs ini dia sangat membantu kita dalam hal mencoba merouting Pak. Bayangkan orderan ada setiap hari kita menerima orderan 5.000 order Pak. 5.000 order. 5.000 order ini harus kita kirim di hari berikutnya. Dan kita harus merouting berapa mobil yang kita pakai. Nah, berdasarkan dari input tersebut kita coba pakai vendor MyLabs supaya dia mengoptimalkan pengiriman. Jadi si MyLabs ini bisa otomatis
membantu kita untuk membantu pengiriman Pak. Oke. Plus Jadi juga dia nanti ada tracking per tokonya. Oke, jadi dia sistem ini membantu menghitung sebetulnya kebutuhan unitnya berapa gitu Betul, ya, Pak. sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bayangin Pak Anung kalau 5.000 order kita harus hitung manual, Betul, betul. Habis berapa jam gitu. Iya. Dan satu lagi tuh pastinya untuk pemenuhan kubikasi maupun tonase Betul. dari truk itu langsung diatur sama Otomatis Pak Ya. di MyLab itu. produknya apa kan Ya. berapa ini sekali ya, Iya. kemasannya kan Betul. kecil gitu ya kalau Betul. consumer good ya. Ya. Dari kemasan yang pieces yang saset-saset itu Pak, dia akan convert menjadi berapa karton kubikasi. Oh. Dia udah otomatis Pak. Dan untuk masuk ke biar memenuhi kubikasi dari ini ya. Nah, Ya. itu juga sampai nanti pada waktu pengiriman juga dimonitor tuh Pak ya. Ya, pengirimannya juga dimonitor, dia real time. Kita bisa tahu truk kita posisinya di pengiriman Mana? toko Oke. berapa. Jadi Oke. real time kita bisa tahu durasinya, pemakaian bensinnya. Oke. Dia juga support dengan Google Map, jadi dia bisa ambil rute yang tercepat dan efisien. Nah, itu tadi Pak Anung tadi waktu di awal kita bicara mengenai productivity. Jadi dengan alat ini, dengan teknologi ini bisa membantu sebetulnya bagaimana kita bisa mengukur produktivitas armada kendaraan atau supir gitu ya. Jadi kita punya target misalkan dia harus kirim 20 toko, apakah hari ini bisa tercapai 20 toko, kemudian waktunya selama pengiriman itu berapa lama, termasuk biaya tadi Pak ya. Betul Pak. Kita bisa hitung juga sehingga bisa membantu nantinya analisa untuk melakukan efisiensi sebetulnya dari biaya operasional gitu. Iya. Menarik sekali tuh Pak. Yang saya mes juga membuat forecast buat toko gitu loh. Ya. Jadi toko tuh kayak betul. punya gambaran ya, Yes. productivity-nya dia loh Pak. Ya. Saya mau order berapa, saya ada kurang berapa gitu. Ya. Ini satu yang kalau bagi pelaku UMKM ini sangat membantu loh. Karena mungkin gini ya, kita tahu bahwa toko itu tidak semua dia ingat apa yang dia order sama Betul, sekali. betul. ya. Justru gap itu yang kita coba jembatanin. Ya. Artinya dengan push itu kita sampaikan, Bapak Ibu, ini tuh yang pernah Bapak order dan ini saran ordernya. Ya. Karena ini pernah dibeli dan ini pernah tumbuh bisnisnya. Nah, selama ini kan itu hilang. Capture historical toko itu yang nggak ada. Ya. Nah, sarannya, jadi dengan ya fitur IT yang baru ini namanya Smart Basket ini, itu bisa langsung menghitung apa yang harus jadi prioritas kebutuhan toko. Ya. Oke, Pak Slamet dari Ya. yang Pak Slamet dan dari CSAD yang lakukan ini, gimana growth untuk tokonya sendiri gimana? Kalau Tambahan totally, titik jual gimana? kalau secara in-store ada yang growth, ada yang stabil ya. Tapi totally saat ini dari report bulan lalu kita tumbuh. Kita head nasional. Mungkin salah satu fiturnya itu. Jadi kita tahu persis presisi apa yang menjadi kebutuhan toko terhadap produk kita. Karena produk kita itu kompetitifnya lumayan. Ya, Jadi kalau kita tidak berinovasi, kita tidak bisa menjembatani apa yang menjadi toko, maka kita lost opportunity. Oke. Itu. Kalau dari Pak Iman sendiri gimana Pak? Ya, dari semuanya itu nanti kita akan mengemas Pak untuk menerima input dari toko. Kita sudah menerapkan sistem CRM Pak. Jadi CRM bekerja sama dengan WhatsApp untuk menerima input, masukan, feedback dari toko supaya lebih cepat, lebih real time. Juga di CRM ini kita ada untuk mengingatkan toko akan jatuh tempo pembayaran. Nah, ini saya pikir penting juga Pak Anung, karena ujung-ujungnya setelah kita memastikan ada order dan kita kirim, Betul. bagaimana memastikan pelanggan ini happy gitu kan, puas dengan apa yang service sudah diberikan. Nah, justru dengan ada CRM ini kan jadi punya feedback gitu Pak, Iya. langsung dari si pelanggannya gitu. Nah, tentunya kan akan ada tindak lanjut dari masing-masing unit ya Pak ya untuk bisa menjawab persoalan-persoalan dari customer itu. Iya. Makanya ini saya lihat nih ya seperti inilah Pak, bisnis ditangani sama expertise yang sudah experience, punya pengalaman. Baik itu prinsipalnya yang tadi kan kalau di hulu itu dia kan punya pabrik dan warehouse sudah dekat ya Pak ya. Itu akan sangat efisien sekali pastinya. Terus didukung dengan teknologi logistik tadi yang dipantau dengan sistem MyLab ya tadi ya. Dan itu memastikan pengiriman untuk ribuan dalam satu hari itu benar-benar terdeliver dengan sempurna ya Pak. Dan itu semua terus dianalisa terus. Dan tadi di ujung tadi kalau di tokonya, si toko itu langsung punya konektivitas. Jadi serasa bisnis itu tuh mendekat gitu ya. Betul. Brand itu kayak mendekat dengan dia dengan aplikasi dia bisa lihat ya kebutuhan dia sendiri gitu ya. Nah makanya saya pikir yang sudah dilakukan oleh CSAD ini adalah suatu
yang saat ini itu menjadi keresahan ya dari para pelaku nih untuk berbisnis, dia pasti butuh support, support system, distributor. Nah, Principal juga dengan adanya distributor, dia menjadi perpanjangan tangan yang kompeten gitu loh. Dia punya tujuannya bisa tercapai, brandingnya tetap terjaga, value editnya terus ada. Sementara dari sisi distributor, basket saja dengan customer happy, dia rekomen pastinya sebelah kanan kiri gitu ya Pak ya. Mungkin gini Pak, ini ada yang bisa kita tarik juga nih, dengan menggunakan teknologi ini kan sekarang lebih baik. Tapi tentu pada waktu melakukan perubahan ini kan nggak mudah tentunya yang dialamin Pak Slamet sama Pak Iman. Mungkin bisa di-share Pak tipsnya selama kemarin melakukan perubahan itu, kata kuncinya apa sih supaya perubahan teknologi itu bisa terjadi dengan aman gitu ya, terus sukses dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan gitu. Betul Pak, perubahan itu menyakitkan Pak. Tapi percayalah Pak, dengan plan yang baik, kita bisa melakukan perubahan itu lebih baik. Mungkin tambahan kali ya. Jadi karena produk ini ataupun tools ini kan, sistem ini kan tidak hanya satu divisi, melibatkan berbagai divisi Pak. Jadi memang dibutuhkan kerjasama yang baik, Kerjasama, koordinasi ya. Karena kalau cuma IT yang setuju, logistik nggak setuju, atau GTM nggak setuju, maka intinya memang di kita itu yang namanya kolaborasi itu selama ini terjalin dengan baik. Lintas divisi. Itu salah satu kuncinya Pak. Sama dengan satu tujuan ya. Satu tujuan. Berhasil. Good. Wow, ini saya rasa insight hari ini cukup luar biasa Pak. Kita dapat satu gambaran bagaimana bisnis consumer good atau personal care ketika ditangani oleh Principal yang memang sudah experience gitu ya, dan juga oleh distributor partnershipnya yang punya experience juga, ini menjadi segala sesuatu tuh menjadi rasa lebih menarik, lebih mudah, dan segala tantangan ada, tapi kita bisa benar-benar menjawab dengan excellent. Oke, thank you buat kita semua, thank you Iman, terima kasih. buat kedatangannya. Baik Bapak Ibu rekan-rekan semua, demikian tadi kita sudah saksikan podcast edisi kali ini. Kita melihat bahwa consumer good adalah bisnis yang sangat dynamic. Tetapi ketika kita punya Principal dan juga distributor yang handal, terpercaya, yang punya pengalaman, itu membuat kita menjadi lebih tenang, lebih mudah. Karena kita punya satu keyakinan bersama bahwa kita harus tumbuh bersama juga. Rekan-rekan sekalian, perkembangan teknologi saat ini apabila dilakukan dengan baik dan diadaptasi dengan baik, tentunya bisa menghasilkan hasil yang baik juga. Itu yang bisa kita dapatkan tadi dari perbincangan dengan teman-teman dari distributor sekalian, di mana dilakukan dengan perubahan manajemen yang signifikan sejak dari masa awal perencanaan, kemudian sampai nanti eksekusinya dilakukan. Tentunya ini bisa memberikan manfaat dan insight bagi teman-teman sekalian untuk bisa melakukan inovasi di sisi operation dan juga penggunaan teknologi ke depannya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman pelaku UMKM sekalian, demikian kita diskusi dengan para ekspertis di bidang consumer good khususnya personal care dari CSAD. Nah, satu kunci keberhasilan dari bisnis ini adalah bagaimana memastikan punya Principal dan distributor yang mau terus memikirkan tentang inovasi dan improvement di tengah dinamika consumer good yang begitu cepat berubah. Dan untuk memenangkan pasar ini, sekali lagi kolaborasi adalah kata kunci, dan juga adalah kompetensi serta experience yang memang dibutuhkan supaya memastikan customer menjadi happy, kemudian memastikan bisnis tumbuh bersama dan semuanya akan mendapatkan keuntungan, margin, bisnisnya cuan. Kita akan ketemu di edisi podcast berikutnya, dan salam akademian.